Necromancers. Bab 23. Hadiah misi. Pedang 1 pedang 24 kerangka pergi ke samping untuk mengenakan perlengkapan mereka. Mata Wu Heng tertuju pada tim kerangka lurus. 5 prajurit kerangka dengan pengalaman sedikit lebih tinggi dipilih dari mereka dan dipanggil ke depan. Salah satunya adalah kerangka yang pertama kali diubah dan memegang pedang besi. Kerangka pengguna pedang adalah satu-satunya yang telah ditingkatkan ke level 2. Buang senjatanya. Dentang. Dentang. Prajurit kerangka melemparkan senjata di tangannya ke tanah. Wu Heng mengambil tombak dan menyerahkannya pada kerangka. Ambillah. Prajurit kerangka mengambil tombak dan memegangnya di tangannya. Wu Heng mundur 2 langkah, menunjuk ke sangkar besi di sebelahnya, dan berkata, serang sangkar besi itu. Prajurit kerangka itu mengangkat tombaknya dan membuat gerakan menusuk ke depan. Bila tombak itu menghantam sangkar besi dengan bunyi dentang. Melihat kerangka itu dapat menyelesaikan tindakan ini, Wu Heng merasa lega. Dia sangat ketakutan, memegang tombak dan menebasnya seperti pisau dapur atau pedang besi. Meskipun tombak ini tidak mahal, ada baiknya jika kerangka biasa dapat menggunakannya. Kemudian Wu Heng menyerahkan tombak itu ke kerangka yang tersisa satu persatu. Perintah juga diberikan untuk mencoba menyerang, juga melakukan dorongan ke depan. Efeknya cukup bagus. Pada saat ini, kerangka seperti Jian Yi, yang mengenakan baju besi dan senjata, juga kembali. Wu Heng menatap langit yang sudah gelap dan berkata, jangan keluar, tetap di atas dan tunggu. Keempat kerangka itu mengangguk serempak. Wu Heng tidak tinggal lebih lama lagi dan kembali ke kota Blackstone bersama Skull Basin. Setelah latihan fisik sederhana, pergi tidur. Keesokan harinya, dini hari, setelah sarapan, saya pergi ke asosiasi profesional sendirian. Menurut perkataan Kapten Outlook, kita harus pergi ke asosiasi pagi ini. Kami berjalan jauh ke area pusat dan masuk ke aula asosiasi. Begitu dia memasuki aula, dia melihat sesosok tubuh kurus berdiri di depan papan pengumuman dan menatap tugas yang ditugaskan. Kawina, kamu datang pagi-pagi sekali. Wu Heng berinisiatif untuk menyapa. Kavina berbalik ketika dia mendengar suara itu dan mengangguk. Kapten memintaku untuk menunggumu di sini, karena aku khawatir aku tidak akan menemukan tempat. Oh, terima kasih. Pergi melalui koridor dan sampai ke sebuah ruangan. Mendorong pintu hingga terbuka. Dia melihat Kapten Outlook duduk di dalam kamar. Kapten, Wu Heng ada di sini. Outlook mengangguk, memberi isyarat kepada mereka berdua untuk duduk, dan melanjutkan, Wu Heng, ini adalah ruang tunggu yang diberikan kepada tim kami oleh asosiasi. Kami bisa langsung datang ke sini mulai sekarang. Kapten yang baik. Kemudian Outlook melanjutkan. Pada pertemuan kemarin, kinerja tim kami dipuji oleh para diaken, terutama Wu Heng. Balai kota memuji Anda secara individu. Setelah mengonfirmasi kinerja tugas ini, Outlook mengeluarkan file tersebut dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Kota Blackstone telah menginterogasi Achido. Ini adalah catatan yang dia serahkan. Kami berpartisipasi dalam operasi ini dan mendapatkan salinannya. Kavina melihatnya terlebih dahulu lalu menyerahkannya padanya. Wu Heng memegangnya di tangannya dan melihatnya dengan cermat. Menurut penjelasan Achido, yang dibawa keluar dari desa pertambangan adalah jenazah seorang bayi. 3 tahun yang lalu, istrinya melahirkan bayi yang meninggal. Itu bukan apa-apa di dunia ini, sehingga penguburan segera selesai. Namun sebelum dimakamkan, seorang sarjana yang lewat menemukannya dan mengatakan bahwa ada cara agar bayi yang meninggal tersebut dapat bertahan hidup dengan cara lain, dan karirnya juga akan terbantu. Saat itu, dia mendengarkan perkataan pihak lain dan menempatkan bayi yang meninggal di suatu tempat di tambang sesuai dengan metode yang diharapkan. Bisnis pertambangan mulai membaik. Sampai saat ini, masyarakat di desa tersebut mulai menjadi gila, dan dia menyadari bahwa ada masalah. Namun ketika dia ingin mengeluarkan jenazahnya untuk dimakamkan, dia menemukan bahwa orang-orang di desa tersebut sudah gila dan masyarakatnya tidak dapat memperolehnya sama sekali. Ditambah dengan fakta bahwa kota Blackstone mengatur tim investigasi satu demi satu, dia mengambil risiko dan memasang jebakan kemarin lusa. Karena tidak bisa menghentikan tim investigasi kedua,
Mereka meminta tim investigasi untuk memancing penduduk desa yang gila itu pergi agar mereka bisa masuk dan mengeluarkan jenazah bayi tersebut. Fakta membuktikan bahwa rencana ini cukup berhasil. Satu-satunya hal yang hilang adalah Wu Heng. Satu orang membunuh beberapa anggota kelompok tentara bayaran kepala serigala. Hal ini juga menyebabkan seluruh rencananya gagal pada langkah terakhir. Melihat Wu Heng selesai membaca, Alteluk melanjutkan. Kota Blackstone percaya bahwa sarjana di jalan itu adalah ahli nujum. Dan kota Blackstone juga telah mulai menyelidiki orang ini. Ahli nujum. Dia mendapat ide acak dan membunuh seluruh desa. Tidak adil sama sekali untuk dikeluarkan dari profesi ini. Jadi, tubuh bayi itu yang membuat penduduk desa gila. Wu Heng terus bertanya. Menurut data, itu adalah hantu yang dibudidayakan dengan sihir necromancy, yaitu jiwa bayi yang kita lihat saat itu. Setelah bayi jenis ini menjadi jiwa, ia tidak memiliki konsep baik dan jahat dan seringkali lebih berbahaya. Jawab Otto Luke, semangat bayi, tubuh jiwa, mengapa kamu mendapatkan hantu itu lagi? Tapi kemudian aku memikirkannya. Semua kerangka memiliki jiwa api, jadi tidak mengherankan jika ada hantu di dunia ini. Setidaknya, jiwa jauh lebih dapat diandalkan daripada kerangka yang berdiri. Oke. Misi ini telah berakhir. Karena kesalahan dalam intelijen, asosiasi dan kota Blackstone telah meningkatkan hadiah misi menjadi 220 koin perak, yang merupakan hadiah item sedang. Mendengar kalimat tersebut, Kavina yang awalnya tidak tertarik dengan ceritanya pun ikut bergembira. Setidaknya petualangannya tidak sia-sia, dan imbalannya telah ditingkatkan. Wu Heng prihatin dengan imbalan medium prop. Pada saat itu, dia dapat mengganti ke buku keterampilan sedang. Efek percikan asamnya tidak terlalu besar, dan seperti meludah ketika dilepaskan, yang tidak elegan sama sekali. Ngomong-ngomong, Wu Heng, kamu harus memperhatikannya. Hah, ada apa? Insiden ini telah mempengaruhi seluruh desa, dan ini melibatkan necromancer. Meskipun balai kota mengakui penampilanmu kali ini, mereka juga akan lebih memperhatikanmu. Wu Heng langsung mengerutkan kening. Dengan kata lain, akibat yang ditimbulkan oleh necromancer kali ini membuat balai kota merasa bahwa profesi ini semakin berbahaya. Dia, ahli nujum di kota, juga akan mendapat perhatian khusus. Tidak, saya selalu menjadi sasaran bahaya, dan kali ini saya adalah sasaran bahaya utama. Saya kenal Kapten. Oteluk mengeluarkan 2 kantong uang, menyerahkannya kepada mereka berdua, dan melanjutkan, sekian untuk hari ini. Kavina, ajak Wu Heng untuk mengenalnya di asosiasi. Oke, Kavina memasukkan kantong uang ke dalam ranselnya, berdiri dan berjalan keluar. Saya akan mengajak Anda berkeliling asosiasi. Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda ketahui, Anda dapat bertanya kepada saya. Setelah meninggalkan kamar, Kavina menuntunnya keluar dengan kaki jenjangnya yang menarik perhatian. Itu adalah tempat latihan di sana. Itu adalah tempat yang besar. Kapten suka berlatih di sana dan sangat fanatik dalam berlatih. Ruangan di sana adalah ruang penelitian alkimia, yang khusus disediakan untuk penggunaan para alkemis. Itu ruang konferensi di sana. Dalam perjalanannya, Kavina mengenalkannya pada beberapa tempat istimewa. Asosiasi profesional mempunyai kantong yang dalam. Keseluruhan bangunan menempati area yang luas dan memiliki area yang beragam. Apakah Anda mengurus makanan di sini? Hanya sarapan dan makan malam. Meskipun, setelah berjalan berputar-putar, Kavina ditinggal sendirian. Wu Heng datang ke counter. Saya ingin menggunakan hadiah item sedang untuk ditukar dengan buku keterampilan. Baik Pak, keterampilan profesional seperti apa yang Anda butuhkan? Penyihir. Baik Pak. Saat ini ada 2 jenis buku keterampilan penyihir yang tersedia di kota Blackstone. Berbicara, 2 buku keterampilan dikeluarkan. Teknik gemuk, teknik awan dan kabut. Sampul bukunya sudah tua dan sepertinya sudah dibaca lebih dari 1 kali. Teknik gemuk, deskripsi, ubah area yang ditentukan menjadi medan yang sulit, mudah terbakar. Awan dan kabut, deskripsi, menciptakan kabut tebal yang memenuhi setiap sudut. Bab 24. Formasi tombak. Kedua buku ditempatkan di depan Anda, dan petunjuknya memberikan pengenalan singkat. Kedua mantra tersebut tampaknya merupakan tipe pendukung.
Yang pertama adalah mengubah medan, dan yang lainnya adalah mengubah lingkungan untuk menghasilkan asap. Saya harus mengatakan bahwa di kota Blackstone, keterampilan penyihir sangat sedikit. Tak heran jika ahli nujum seperti saya yang baru saja berganti profesi bisa bergabung sebagai profesi khusus. Saya memikirkannya sebentar. Teknik awan dan kabut sebenarnya tidak terlalu berguna, atau memiliki efek yang kecil pada zombie, dan guntur asap beracun dapat menggantikannya sepenuhnya. Sebaliknya, teknik pelumasan menyebutkan medan yang sulit, yang mungkin memainkan peran tertentu sampai batas tertentu. Setelah memikirkannya dengan jernih, dia langsung berkata, "Saya memilih yang ini." Staf mengangguk dan menyelesaikan rekaman setelah merekamnya. Wu Heng menyimpan buku keterampilannya, lalu berbalik dan pergi. Kembali ke tempat tinggal Anda. Dia menggigitnya dan mengeluarkan teknik gemuk yang ditukar di pagi hari. Dari segi level skill, Gris berada di atas Acid Splash. Semoga dapat memberikan efek yang baik. Tetapi sebenarnya tidak banyak keterampilan di kota Blackstone, dan buku keterampilan yang dipertukarkan jelas sudah sangat tua. Kota Blackstone masih terlalu terpencil. Saya dengar utusan lapangan profesional bisa dipindahkan ke kota lain. Apakah Anda ingin mengajukan permohonan pemindahan ke tempat yang lebih besar? Ide ini hanya berlalu sesaat dan langsung ditolak. Keterampilan hanyalah masalah keterampilan tambahan. Saat levelku naik, mengubah lebih banyak kerangka lebih baik dari apapun. Jika Anda benar-benar dipindahkan, Anda mungkin menghadapi masalah lain di lingkungan baru. Tampaknya tidak hemat biaya untuk berpindah ke lingkungan baru untuk mempelajari beberapa keterampilan lagi. Jangan terlalu cemas. Setelah menenangkan diri, dia kembali memperhatikan buku keterampilan, teknik gemuk. Mulai membukanya, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah membaca halaman terakhir, perintah sistem juga terdengar di telinga saya. Buka keterampilan. Gemuk, berhasil membuka skill. Dia juga menutup buku ajaib. Tampaknya pertukaran ini tidak terlalu hemat biaya. Anda hanya perlu membacanya sekali untuk membukanya. Saya tidak tahu apakah boleh mengembalikan buku itu sekarang dan mengatakan itu pilihan yang buruk. Tanyakan pada Alteluk apakah Anda punya kesempatan. Setelah membuka skill, saya melihat waktu. Ayo bawa Basen bersama kami dan buka gerbang ke dunia zombie. Sesampainya di puncak gedung, para prajurit kerangka berdiri berbaris. Beberapa kerangka dengan jiwa juga duduk di batu bata persegi di dekatnya. Dipastikan tidak ada yang salah dengan mata. Ikuti saya ke bawah. Wu Heng memerintahkan secara langsung. Tengkorak itu mengikutinya dan berjalan ke bawah. Berhenti di pintu tangga di lantai pertama. Kalian berlima, berdirilah di depan pintu dengan tombakmu ke depan. Wu Heng berdiri di tangga dan memberi perintah kepada 5 orang yang memegang tombak. 5 kerangka memegang tombak berdiri kaku di depan pintu, 3 di depan dan 2 di belakang. Dengan tombak di tangan mereka bergerak maju, menutup koridor sempit. Ketika persiapan hampir selesai, dia berkata kepada kerangka Basen di samping, buka pintunya, bawa beberapa zombie di dekatnya, dan menjauhlah dari komunitas. Zombie di bawah telah dibersihkan, tetapi masih banyak zombie di bawah bangunan yang berdekatan di komunitas. Basen mengangguk, membuka pintu dan berjalan keluar. Tak lama kemudian, suara lari cepat dan auman zombie terdengar dari luar. Melihat keluar, Basen dengan cepat berlari ke sisi ini, diikuti oleh setidaknya 20 atau 30 zombie berlari liar di belakangnya. Memamerkan gigi dan cakar menari, menunjukkan wajah garang. Kebisingan dan raungan juga menarik perhatian para zombie di gedung lain. Zombie-zombie yang terperangkap di dalam ruangan memecahkan kaca ruangan, dan melompat turun dari gedung bersama pecahan kaca di langit. Itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Jumlah zombie juga meningkat pesat. Basen sangat cepat dan selalu menjaga jarak tertentu dari zombie. Setelah berlari ke bawah, dia langsung terjun ke koridor dan masuk ke belakang tim kerangka. Zombie-zombie itu mengaum satu demi satu, dan mengikuti dari dekat seperti sekawanan burung layang-layang yang kembali ke sarangnya, mengejar ke koridor. Puff, suara penetrasi daging terdengar, dan zombie pertama yang menyerbu langsung mengenai tombak ke depan. Segera, semakin banyak zombie yang masuk. 5 kerangka bersenjatakan tombak mulai menyerang. Tombak di tangannya terus menusuk ke depan, menusuk tubuh zombie.
Zombie dengan sedikit kecerdasan tidak takut akan rasa sakit dan masih berkerumun ke depan. Koridor sempit membatasi pergerakan zombie, dan tombak itu terus menusuk ke depan, menembus zombie yang bersandar di depan. Dapatkan pengalaman plus 6. Panggilan, prajurit kerangka. Pengalaman plus 5. Panggilan, prajurit kerangka. Pengalaman plus 5. Panggilan. Pemanggilan, prajurit kerangka. Level meningkat ke level 2. Kekuatan plus 1. Pemanggilan, prajurit tengkorak. Level meningkat ke level 2. Konstitusi plus 1. Efeknya lebih baik dari yang diharapkan. Semua pengalaman terkonsentrasi pada 5 kerangka yang memegang tombak. Levelnya telah ditingkatkan ke level 21 demi 1. Saya telah membunuh banyak zombie sebelumnya. Tetapi pengalaman saya tersebar di banyak kerangka. Mereka yang bergegas ke barisan depan dan membunuh musuh paling banyak juga paling mudah mati. Jadi setelah bekerja keras selama beberapa hari, kerangka pengguna pedang mencapai level 2. Sekarang tampaknya ketika musuh tidak banyak dan tidak ada bahaya, Anda dapat menggunakan metode ini untuk mengolah beberapa kerangka tingkat tinggi terlebih dahulu. Kuantitas itu penting, begitu pula levelnya. Segera, pertempuran berakhir, dan kelima kerangka ditingkatkan ke level 2. Pintu kecil itu penuh dengan mayat. Wu Heng keluar dari belakang dan mulai melepaskan teknik penghancuran tulang. Prajurit kerangka berdiri di tanah dan masuk ke dalam antrian kerangka. Pekerjaan selanjutnya agak membosankan. Transformasi dan segarkan secara bersamaan. Sampai larut malam, kembali ke kota Blackstone untuk beristirahat. Keesokan harinya, Wu Heng datang ke dunia zombie lebih awal. Setelah mengubah semua mayat zombie yang tersisa dari kemarin, kami menghitung jumlah zombie. Ada 5 kerangka tingkat kedua dan 172 kerangka tingkat pertama. Kerangka dengan jiwa, pencuri kerangka level 7 Basan, pedang kerangka level 61. Pedang kerangka level 52, panah otomatis 1 dan panah otomatis 2, dan anjing kerangka level 5 Teddy. Kedengarannya kecil, tapi berdiri di atap gedung. Kelihatannya banyak, tetapi dibandingkan dengan gelombang mayat yang mengejar Bas, tidak ada bandingannya. Khususnya di antara mayat, terdapat berbagai macam zombie yang cacat. Prasyarat untuk pembangunan yang stabil adalah tidak membuang-buang uang. Setelah mengetuk jumlah kerangka, dia berkata, turun ke bawah. Hore, sekelompok kerangka mengambil tindakan dan berjalan ke bawah bersama-sama. Melangkah keluar dari koridor. Lantai bawah agak kosong. Teruskan, ketuk-ketuk-ketuk. Tim kerangka mengikuti langkah kaki yang tersebar dan padat dan berjalan menuju gedung berikutnya. Datanglah ke pintu rumah pertama. View, segera setelah dibuka, 2 zombie menerkamnya. Tersembunyi ke samping dan menghindar. Dan prajurit kerangka di belakangnya mengayunkan pisau dapurnya untuk membunuhnya. Kalian, pergilah bersama Jianyi dan bersihkan zombie di koridor. Jian mengangguk, memimpin 5 prajurit kerangka ke koridor, dan berjalan ke atas. Wu Heng melanjutkan ke unit kedua. Setelah membuka pintu, ikuti Jian Er untuk membersihkan zombie di koridor. Koridor dibuka satu demi satu, dan kerangka masuk secara berkelompok untuk membersihkan zombie di koridor. Prosesnya berjalan relatif lancar, dan tidak ditemukan zombie cacat. Segera, sebuah bangunan dibersihkan, dan mayat-mayat dibawa ke ruang terbuka di luar. Wu Heng tidak segera mengubahnya, tetapi terus membersihkan gedung kedua. Prosedurnya masih sama. Jenazah ditumpuk di luar, dan barang rampasan langsung dipindahkan kembali ke tempat tinggal semula. Kembali ke kota Blackstone, Wu Heng meminta Basen untuk mengenakan ranselnya dan berjalan bersama menuju pasar di timur kota. Pasar masih riuh. Teriakan dan pedagang asongan bergema di seluruh area. Saat berjalan melalui beberapa kios di sepanjang jalan, Anda dapat mendengar lebih dari satu toko berteriak. Bos melarikan diri bersama saudara iparnya, dan semua barang sedang dijual. Wu Heng mengajak Basen mencari tempat duduk yang kosong. Mengeluarkan selembar kain warna-warni dan membentangkannya di tanah, lalu mengeluarkan kacamatanya satu persatu. Matahari bersinar dan terpantul indah di kaca. Sebelum dia sempat berteriak, banyak orang berkumpul di sekelilingnya. Apakah barang baru sudah tiba? Apakah harganya masih sama seperti sebelumnya? Mereka berkumpul dan mengajukan pertanyaan satu demi satu.
Wu Heng tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang berkumpul ketika dia pertama kali tiba. Dan dia berkata, harganya masih sama seperti sebelumnya. Masing-masing 50 tembaga. Untuk mencegah pengambil alihan yang jahat, satu orang hanya dapat membeli 3. Saya ingin 1. Aku juga ingin. Masyarakat langsung bergegas maju dan membayar gelas tersebut, yang harganya lebih murah dibandingkan di toko. Entah mereka yang mengenalinya atau memperhatikan bahwa ada banyak orang yang datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sebentar lagi, kios di sini sudah dipenuhi orang. Berantakan, meski tidak langsung ludes seperti pertama kali, namun bisnisnya cukup bagus. Jumlah orangnya banyak, dan harga barangnya murah banget, jadi barangnya cepat ludes. Maaf, tunggu sampai lain kali. Wu Heng menyimpan barang-barangnya dan berdiri. Mereka yang tidak membelinya menghela nafas. Pelan, mengucapkan beberapa patah kata untuk datang lebih awal di lain waktu, dan kemudian bubar. Wu Heng mengemasi barang-barangnya, masih melihat-lihat kios. Saya tidak melihat ada orang yang menjual tombak. Sayang sekali. Barang-barang yang ada di pasar jauh lebih murah dibandingkan dengan yang ada di toko pandai besi. Setelah berjalan berputar-putar, Wu Heng bertanya kepada pemilik kios bulu tentang harganya, lalu berjalan kembali dengan kerangka itu. Masih ada beberapa perbedaan antara kulit kasar dan kulit bulu yang dijual benar-benar berbeda dengan pelindung kulit yang dijual di toko baju besi, dan harus ada beberapa proses di antaranya. Dia tidak begitu mengerti, dan tidak ada gunanya membeli kembali bulu itu. Dia melihatnya, menanyakan harganya, dan pergi. Begitu dia pergi, dua pria datang ke kios itu. Dia bertanya, apa yang baru saja ingin dibeli orang itu di sini? Pemilik kios melihat mereka berdua terlihat tidak baik, jadi dia ragu-ragu sejenak dan berkata, saya bertanya tentang harga bulu itu, tapi dia sepertinya menganggapnya terlalu mahal dan pergi. Tidak mengatakan apa-apa lagi. Lihat apa lagi yang ada di kios saya, kata pemilik kios. Keduanya kembali menatap pemilik warung, bangkit dan berjalan pergi. Ketika mereka sampai di tempat yang tidak ada orang di sekitarnya, salah satu dari mereka bertanya, dia membunuh Basen. Jadi benda itu pasti ada di tangannya. Basen adalah pecundang. Orang lain mengumpat terlebih dahulu dan kemudian melanjutkan bertanya, siapa orang di sebelahnya itu? Saya tidak tahu, tapi dia tinggal sendirian. Para penjaga sedang membersihkan kelompok tentara bayaran kepala serigala akhir-akhir ini. Mari kita cari waktu untuk pergi ke sana untuk membalaskan dendam Basen dan mendapatkan barang-barang kita kembali. Bagus.